Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi, kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Hadirin sidang yang terhormat, beta mau usul. silahkan. Kitorang mewakili rakyat Indonesia Timur sing setuju dan menolak Jakarta Charter jika di dalamnya tertulis kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ento itu akan dijadikan preambul hukum dasar negara Indonesia. Maka kitorang akan memisahkan diri dari negara Indonesia yang baru. Kitorang bisa merdeka sendiri toh? Ya, terima kasih. Saudara-saudara, ini adalah masalah yang sangat krusial. Untuk itu saya mohon saudara-saudara Muhammad Hatta, Ki Bagus, Kiai Haji Wahid Hasyim untuk bermusyawarah secara cepat. Silakan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana soal aspising yang telah dikemukakan tadi? Apakah kita akan meninggalkan saudara-saudara kita di bagian Indonesia bagian timur dengan bertahan kepada 7 kata tersebut? 7 kata itu sudah menjadi gentle agreement, Tuan Hatta. Apakah kita akan merubahnya kembali? Harus ada toleransi. Bangsa dan negara ini harus ada di atas kepentingan golongan dan suku. Menurut saya, aspising tadi ada alasan yang kuat. Bukankah ini statement sudah menjadi kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan? Kita harus memandang ke depan. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan perpecahan-perpecahan. Sekali lagi, kita harus mempertimbangkan bentuk negara kita yang republik itu berdasar asas permusyawaratan dan permufakatan. Untuk itu, saya berharap pada Ki Bagus bisa memahami pendapat Tuan Hatta. Ki Bagus, Islam tidak menjadi kekuatan yang menindas minoritas. Allah telah berfirman dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Juga disebutkan seorang muslim harus mempunyai hubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Ki Bagus, saya berharap pada saudara, toleransi memang harus dikedepankan di dalam negara ini. Alhamdulillah. Demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, kita hapus 7 kata tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih.
Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan Partai Persatuan Pembangunan P3 sebelumnya bertemu dan mewacanakan poros Partai Islam pada pemilu 2024. Beragam tanggapan disampaikan sejumlah partai politik atas rencana pembentukan koalisi poros Partai Islam itu. Rencana pembentukan koalisi poros Partai Islam untuk menghadapi Pilpres 2024 ditanggapi beragam oleh sejumlah partai politik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra mendukung terbentuknya poros tengah yang berisikan koalisi partai-partai Islam di pemilu 2024 mendatang. Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait yang menyebut rencana tersebut harus digagas serius dan punya arah yang jelas untuk masyarakat luas. Namun sejumlah partai lainnya mengkritik wacana PKS dan P3 untuk membentuk koalisi partai politik berhaluan Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Salah satunya Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Maulat menyebut semua pihak harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek yang dijual ke publik. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Mahfud Siddiq menyebut pembentukan koalisi Partai Islam hanya sebatas untuk pemilihan presiden terlalu pragmatis. Hal senada disampaikan inisiator Partai Umat, Agung Mozin, yang menyebut wacana koalisi partai-partai Islam ini merupakan kepanikan P3 yang mulai ditinggalkan pendukungnya. Rencana pembentukan koalisi poros Partai Islam untuk menghadapi Pilpres 2024 ini awalnya mencuat dalam pertemuan Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Persatuan Pembangunan pada 14 April 2021. Ya, pembentukan koalisi poros Partai Islam sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam ranah politik tanah air. Namun saat ini apakah poros Partai Islam bisa terbentuk kembali dan mampu berbicara banyak pada kontestasi pemilu 2024 nanti? Dan apakah politik identitas dengan latar agama masih akan mendapat sambutan masyarakat? Untuk membahasnya bersama saya sudah hadir melalui sambungan Zoom ada Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3, Mahfud Siddiq, Sekjen Partai Gelora, dan Ujang Komarudin, analis politik dari Indonesia Political Review. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva. Ya, saya ke Pak Arsul dulu. Pak Arsul, wacana koalisi Partai Islam ini mengemuka setelah pucuk pimpinan P3, pimpinan Anda dan juga PKS bertemu. Bagaimana ceritanya sehingga wacana ini muncul? Ya, saya kira ada yang barangkali harus agak diluruskan ya, walaupun bukan kekeliruan total. Pertama, silaturahmi P3 kepada teman-teman PKS ini memang bagian dari agenda silaturahmi P3 dengan partai-partai yang lain. Dan kami memulainya dengan Partai Golkar bahkan. Nah, tentu di dalam setiap silaturahmi, kami tentu ya sebagai partai politik bicara tentang agenda-agenda strategis nasional. Bukan cuma soal praktis Pilpres 2024. Ya. Dan itu sama sekali tidak ada dalam pikiran P3 untuk membentuk satu poros yang memang eksklusif hanya partai-partai Islam saja, begitu ya artinya Pak Arsul? Tidak ada, wong yang kami bicarakan itu lebih banyak soal bagaimana ya agar segregasi keterbelahan yang terjadi di Pilpres 2014 dan 2019 itu tidak terulang kembali. Oke, saya ingin minta tanggapan Pak Mas Ujang dulu ini. Mas Ujang, kalau kemudian dari pihak P3 ada klarifikasi begitu ya dari isu ataupun wacana yang kemudian sudah menjadi bergulir di publik dan sudah memberikan banyak pons begitu termasuk juga dari partai politik. Bagaimana Anda mencermati apa yang kemudian terjadi soal koalisi atau poros tengah partai Islam ini? Kalaupun seandainya P3 dengan PKS memperkuat ya jaringan koalisi itu, gitu, lalu mengajak partai-partai koalisi Islam yang lain, itu tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya itu hal yang baik dalam konteks tadi ya, bagaimana mencari atau menjaring suara-suara Muslim yang selama ini juga diambil oleh partai-partai nasionalis. Cuma memang konteksnya memang kalau kita bicara politik Indonesia gitu ya, konstruksi politik kita, partai-partai Islam itu kan belum pernah menang. Kalau digabungkan suaranya juga masih kalah oleh partai nasionalis. Oleh karena itu tadi P3 sangat rasional. Jika dia katakanlah menggandeng PKS, ingin berjalan bersama-sama,
tidak ansih untuk itu, pasti akan menggandeng partai-partai nasionalis yang lain. Karena gitu, konstruksi masyarakat kita ini heterogen, majemuk. Tidak mungkin partai yang berbasis Islam itu hanya menganggarkan suara-suara Islam, walaupun memang basisnya Islam. Tapi butuh partai nasionalis yang lain. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, maka tadi kata Bang Asrul Sani ya, akan eksklusif, akan termarginalisasikan. Kita tahu misalkan partai-partai Islam pasca reformasi tidak ada yang suaranya tinggi, bahkan di atas 10%. Nggak ada. Ini pun sulit. Mau digabung sebesar apapun, kekuatan itu juga akan sulit. Kenapa? Karena partai-partai Islam itu, mohon maaf, seandainya berkoalisi pun itu sifatnya masih pragmatis. Dan sifatnya berideologis. Nah, kalau sifatnya pragmatis, ya kapan-kapan bisa bisa terbelah. Misalkan dulu ada poros tengah. Ketika Gus Dur jadi, setelah Gus Dur jadi, pecah lagi. Nah, kalau nanti koalisinya yang dibangun itu ideologis, nah ini baru kokoh. Tapi persoalannya kita ini tidak ada yang berkoalisi berdasarkan dengan ideologi itu, maka akan mudah bercerai. Nah, termasuk tadi pertemuan antara PKS dengan P3 itu tadi yang sudah dijelaskan Bang Asrul, sangat clear dan sangat jelas. Tidak mungkin berjalan dengan dua partai itu saja, tentu akan mengajak juga partai nasionalis. Itu langkah yang realistis. Tapi tadi sekali lagi, seandainya ada wacana ingin memperkuat konsolidasi dan persatuan partai Islam pun no problem dalam konteks kita membangun demokrasi yang sehat begitu. Oke, tapi sebagian partai politik menanggapi dengan sangat positif begitu soal adanya wacana poros Islam ini. Menurut Anda apa yang kemudian melatar belakangi sejumlah partai politik ini menanggapi secara positif? Kita ini rindu dengan partai Islam yang besar gitu, yang berpengaruh di Indonesia. Dulu ada Mas Uni, pemenang partai kedua gitu, 955. Setelah itu baru pecah, NU-nya mundur gitu, bikin partai sendiri. Sampai hari ini partai Islam, mohon maaf, terpecah, berjalan dengan sendiri-sendiri. Ini bukan menjadi sebuah kekuatan Islam yang luar biasa di negeri ini. Oleh karena itu umat Islam rindu gitu. Itu partai Islam yang memang bersatu, yang memperjuangkan umat bangsa dan negara. Rindu terhadap sosok guru Islam gitu ya, yang tadi pikirannya bukan hanya untuk Islam, tapi juga pikirnya untuk bangsa dan negara. Rindu akan sosok figur-figur ya, elit-elit partai politik Islam, dan tadi yang rindu akan persatuan, akan rindu akan perjuangan terhadap umat gitu. Hari ini mohon maaf ya, umat merasa ditinggalkan gitu. Setelah Pilpres ya dirangkul, tapi ketika itu hilang, ketika itu meninggalkan umat. Nah, ini yang ada kerinduan dari umat, sehingga masyarakat atau partai-partai Islam lain menyambut ini sebagai ide yang menurut saya bagus-bagus saja begitu. Nah, bagaimana kemudian menjawab kerinduan dari umat itu? Saya akan minta komentar dari Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau tadi Pak Ujang katakan bahwa umat ini saat ini rindu gitu dengan adanya satu partai berbasis agama ataupun partai Islam yang kemudian kuat gitu. Bagaimana kemudian menjawab kerinduan itu? Saya ingin mendukung pernyataan dari Pak Ujang tadi ya, bahwa di lapis bawah di kalangan umat Islam sekarang ini memang ada semacam kerinduan tentang munculnya satu kekuatan politik yang bisa merepresentasikan aspirasi umat secara keseluruhan, dan juga kemudian secara kuat melakukan advokasi terhadap kepentingan-kepentingan mereka ya. Dan saya kira kalau kita bicara dengan banyak tokoh-tokoh umat Islam di bawah, pikiran dan perasaan semacam itu yang tadi oleh Pak Ujang dikatakan kerinduan, itu memang nyata. Dan bahkan kalau saya melihat trennya, ini akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kenapa? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, kalau misalnya begini, kami melakukan survei secara konsisten dari sejak 2014 yang lalu. Setiap tahun kami selalu update ini untuk membaca bagaimana tren keberagamaan di masyarakat Indonesia. Ternyata dari waktu ke waktu, tren keberagaman masyarakat ini selalu meningkat. Dan bahkan secara spesifik dalam konteks umat Islam di Indonesia, misalnya, tingkat penerimaan terhadap agama dan politik sebagai sesuatu yang saling terkoneksi, bukan yang saling terpisah, itu semakin meningkat dari waktu ke waktu dan sudah mencapai angka 60% misalnya di tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi ini tren yang memang harus baca betul dan kita sikapi secara politik. Tetapi ada catatan lain dari survei yang secara serius ini kami lakukan, bahwa ternyata mayoritas masyarakat Muslim ketika mereka menerima Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dipisahkan, tetapi mereka punya kecenderungan lebih besar kepada moderasi Islam.
dan hanya sekitar 7-9% ya, ini fluktuatif dari tahun ke tahun, yang cenderung menganut atau menginginkan formalisme agama di dalam kehidupan politik atau kehidupan bernegara. Nah, jadi kalau saya mencermati apa yang disampaikan Pak Ujang tadi, memang betul ada semacam kerinduan bagi sebagian besar kalangan umat ini untuk melihat harmonisasi Islam dan politik, dan umat ini merasa direpresentasikan kepentingannya oleh kekuatan politik yang ada. Nah, menyikapi apa yang disampaikan abang saya tadi, Pak Asrul, saya kira itu sesuatu yang baik ya, komunikasi atau nanti berkembang ide koalisi, itu sesuatu yang sah saja. Dan dalam iklim demokrasi, saya kira konsolidasi kekuatan partai-partai, apakah berdasarkan agama atau berdasarkan nasionalisme, itu sesuatu yang sah-sah saja begitu ya. Dan saya kira partai-partai juga melakukan langkah ini. Nah, cuma memang dalam pandangan kami di Partai Gelora ini, ketika kita mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan umat untuk kita bawa, kita kanalisasi di dalam kerja-kerja politik, ada beberapa hal yang perlu menjadi kerangka berpikir kita. Yang pertama adalah bagaimana konsolidasi kekuatan politik umat ini tidak menciptakan pembelahan atau polarisasi ideologis yang makin menguat tengah-tengah masyarakat. Karena kan kita juga sama-sama tahu ya, sejak 2014 dan kemudian 2019, Pilpres ini kan residunya nggak selesai sampai sekarang. Ya, pembelahan di masyarakat ini terus terjadi. Betul. Dan saya kira Pak Asrul juga saya kira mengkritisi hal ini ya, dan kita semua menginginkan ini cepat selesai. Dan yang kedua, kita juga tidak ingin ketika kemudian misalnya ada ide konsolidasi kekuatan politik Islam atau umat Islam, itu kemudian justru tidak menyelesaikan persoalan polarisasi ini, malah memperburuk polarisasi ini. Karena begitu misalnya saya membayangkan 2024 dalam Pilpres terjadi lagi polarisasi politik antara Islam dan nasionalis misalnya, maka yang akan terancam itu bukan umat atau bukan partai politik, tapi yang terancam adalah NKRI. Karena NKRI ini akan menjadi sangat rentan sebagai battlefield, sebagai lahan pertarungan dari berbagai kekuatan-kekuatan di luar negeri kita. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati. Saya kira silaturahim, diskusi, bertukar pikiran antara partai politik, itu sesuatu yang sangat wajar, dan saya misalnya secara pribadi juga dengan teman-teman di PKS juga masih berkomunikasi, bertukar pikiran, dan ini hal yang lumrah dan tidak perlu kita sikapi terlalu fobia kira-kira. Oke, Pak Arsul, Anda setuju dengan pendapat dari Pak Mahfud tadi ya soal harmonisasi Islam dan politik begitu, dan juga bahwa kemudian memang poros Partai Islam ini memiliki peluang yang mungkin sulit karena memang terbentuknya itu biasanya karena tujuan pragmatis seperti yang tadi disampaikan Pak Ujang. Iya, pertama dari apa yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi ya, Kang Ujang lah seperti itu. Saya kira memang kita harus menyadari bahwa selama ini kalau mau membentuk katakanlah terlepas dari peluang menangnya kecil atau besar ya, eksklusivitas koalisi ya, itu pasti belum apa-apa kan terhalang, terganjal pada kepentingan pragmatis yang berbeda-beda. Menentukan sosok saja yang mau jadi presiden dan wakil presiden itu akan berbeda ya sebagai paslon nanti. Nah, karena itulah kalau kami di P3 ya kira-kira seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Siddiq tadi, kita menggarisbawahi bahwa kalaupun ada koalisi ya di mana sejumlah partai Islam berkumpul, ini semangatnya harus semangat yang inklusif. Tidak boleh kemudian yang eksklusif. Nah, kenapa? Karena kalau dari sisi praktis yang disampaikan Kang Ujang tadi, ya memang kan kekuatan kalaupun digabungkan, ya sekarang sebut sajalah ya, P3, KS, PKB, PAN, kan dianggap 30%-an saja, kan seperti itu. Nah, belum kemudian mau tidak mau ya akan menimbulkan respon segregasi, pembelahan yang tadi disebutkan oleh Ustadz Mahfud Siddiq. Dan dalam kerangka bahwa kita ini berpolitik itu juga untuk menguatkan konsensus-konsensus bernegara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
maka pilihannya memang adalah koalisi yang inklusif, terlepas apakah misalnya di situ berkumpul katakanlah partai Islam yang lebih banyak. Tapi memang hemat saya tidak pas kalau kemudian berkoalisi itu dengan semangat untuk eksklusif. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Siddiq itu juga pandangan-pandangan yang ada di kami di P3, Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Pak Ujang, Anda melihatnya bagaimana dari kemudian apa yang disampaikan Pak Arsul tadi, bahwa kemudian koalisi yang kemudian nanti akan kuat adalah koalisi yang inklusif. Mungkinkah kita akan melihat ke depannya ada koalisi yang kemudian dirindukan umat, koalisi partai Islam tapi kemudian juga inklusif tapi kemudian juga kuat begitu? Kita berharap seperti itu ya. Kenapa? Karena gini, Islam itu jangan hanya menjadi sebuah agama yang, mohon maaf, tidak dimanai apa-apa gitu. Tapi juga sebagai kekuatan politik yang harusnya bisa menjadi rahmatan alamin gitu. Itu yang paling penting. Dan Islam juga harus dimanai sebagai agama pemersatu gitu loh. Jangan dicap yang aneh-aneh, yang negatif-negatif itu. Ini yang penting. Nah, oleh karena itu tokoh-tokoh Islam hari ini atau partai-partai Islam ini sudah memahami ya konstruksi politik yang ada. Bahwa tadi berpolitik harus inklusif, harus rahmatan alamin, menjaga persatuan. Dan ujungnya adalah sebenarnya kesejahteraan umat. Ini yang paling penting. Mereka merasa ditinggalkan. Bukan hanya dalam konteks oleh partai politik, kadang-kadang mohon maaf ya oleh ormas juga ditinggalkan. Ini menjadi keprihatinan. Oleh karena itu, momentum ini sebenarnya, momentum hari ini, bersatunya antara P3 dengan PKS itu menjadi momentum yang baik. Ya kan, untuk melahirkan apa? Sosok-sosok figur ya, elit partai politik yang berpikir untuk masa depan. Ini penting. Dan tadi yang hidupnya memang dihibahkan untuk bangsa negara dan masyarakat. Ini penting. Kita ini mohon maaf ya, sekali lagi saya katakan, saya boleh mengkritik lah, hari ini belum lahir negarawan-negarawan yang hebat, ya, yang mumpuni gitu, yang bisa diterima oleh semua kalangan rakyat Indonesia. Nah, level seorang politisi dan seorang negarawan. Yang mudah-mudahan Bang Arsul Sani dan Bang Mahfud Siddiq itu menjadi seorang negarawan gitu. Nah, tapi yang saya lihat adalah hari ini masyarakat belum melihat sosok negarawan dari elit politik hari ini. Kenapa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu seorang negarawan. Nah, apa ucapannya, tindakannya, pikirannya untuk bangsa dan negara. Hidupnya dihibahkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, hari ini masyarakat, mohon maaf, masih melihat dan menilai partai politik tadi. Mohon maaf, kadang-kadang banyak yang nyari duit, ya kan? Lalu lupa dengan konstituennya. Nah, ini pikiran-pikiran yang memang harus dikoreksi ya. Demi apa? Demi untuk melahirkan tadi politisi-politisi Islam yang handal ya, yang bukan hanya disegani dalam konteks politik nasional tapi juga dunia internasional. Ini penting. Kita mengenal Hamka bagaimana, Muhammad Nasir bagaimana, orang-orang hebat yang ada di tokoh-tokoh yang memang hari ini masih dikagumi oleh kita semua. Oleh karena itu hari ini ya momentum ini momentum perbaikan untuk semuanya gitu. Partai politik Islam mesti berbenah, mesti berpikir jangka panjang. Bagaimana meraih simpati umat. Yang hari ini umat pun mohon maaf diperebutkan oleh partai-partai nasionalis yang lain. Misalkan PDIP, mereka punya Baitul Muslimin. Di Golkar, ya kan banyak sayap-sayap partainya yang ada Satkar Ulama dan lain-lain yang itu apa untuk mengambil semu pasar umat Islam. Oleh karena itu jangan sampai partai-partai nasionalis bergerak untuk merekrut dan membuat simpati bagi kelompok Islam, tetapi partai Islam sendiri ketinggalan. Jangan sampai. Nah, oleh karena itu, momentum terbaik adalah momentum hari ini ketika umat rindu, ketika elit partai Islam sudah menyadari bahwa inilah sebenarnya yang penting yang dibutuhkan oleh bangsa ini apa? Pertama persatuan, yang kedua melahirkan Islam yang inklusif, yang rahmatan lil alamin yang diterima oleh semua kalangan oleh rakyat Indonesia. Saya rasa agar apa? Agar tuduhan-tuduhan terhadap radikalisme, terorisme, dan lain-lain itu tidak ada. Ini yang penting harus dikemukakan oleh elit-elit Islam, termasuk Bang Arsul Sani begitu. Bagaimana kemudian menjaga momentum ini? Bagaimana kemudian nanti P3 akan menjaga momentum di saat masyarakat sedang rindu-rindunya begitu ya, dengan partai Islam yang rahmatan lil alamin, kalau tadi disebutkan oleh Pak Ujang? Pertama tentu kalau kita mau menjaga dan sekaligus menangkap momentum yang tadi Kang Ujang sebutkan, pertama kami harus muhasabah dulu ya, termasuk mengkoreksi apa-apa yang tidak
pas ya di masa yang lalu saya kira. Dan yang kedua ya menjaga momentum itu adalah dengan mengembangkan banyak silaturahmi dan sekaligus juga dialog, termasuk minta masukan dari teman-teman pengamat politik, ahli sosiologi dan lain sebagainya, dan tentu ya in konkretnya adalah meluaskan silaturahmi kita dengan teman-teman sesama partai politik tentu ya, tetapi juga dengan berbagai kalangan ormas Islam dan dengan elemen-elemen umat Islam, meskipun barangkali tidak terkonsolidir di dalam satu ormas tertentu, tetapi juga punya peran-peran yang signifikan ya di banyak tempat. Nah ini semua sekarang kami dengarkan. Jadi program P3 memang pertama sampai dengan akhir 2021 itu memang menangkap aspirasi, dan yang seperti tadi diharapkan oleh Kang Ujang, tentu mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan elektoral lah ya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret, apapun skalanya itu kecil, tetapi itu terus-menerus. Kan salah satu komplain dari masyarakat yang tadi disuarakan oleh Kang Ujang juga, kan parpol ini seolah-olah hadir hanya kalau mau pemilu saja ya. Dan kemudian setelah itu kalaupun hadir maka kuantumnya jauh lebih sedikit, lebih kecil. Nah ini yang terus-menerus harus kami perbaiki sih. Apakah menjaga momentum itu sekaligus juga memikirkan wacana untuk seperti yang kemudian sudah bergulir saat ini, membentuk koalisi partai-partai Islam saja misalnya, Pak Arsul? Kalau P3 tentu kan meskipun ya, kalau dalam konteks perpolitikan ya, membentuk koalisi yang hanya partai Islam itu sebuah keniscayaan ya. Karena katakanlah, kalaupun PAN misalnya tidak mau, ya P3, PKB, PKS itu sudah cukup dari sisi kursi untuk mengusung paslon. Tetapi saya yakin semangat di kami bertiga, ya itu tetap semangat inklusivitas. Tidak kemudian menutup diri kalau katakanlah kami bertiga itu sudah sepakat. Tidak seperti itu. Nah, inklusivitas itu kita bangun antara lain dengan melakukan juga komunikasi silaturahmi dengan partai-partai lain yang berbasis nasionalis. Jadi meskipun itu tentu boleh, niscaya, tetapi saya kira semangat kami tetap kita letakkan pada prinsip inklusivitas itu tadi. Oke, Pak Mahfud, Anda sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Arsul? Ya, Mbak Eva, kalau kita 2024 pemilu legislatif dan pilpres itu masih diselenggarakan secara bersamaan waktu, maka akan sangat sulit membayangkan ada model koalisi yang solid, apapun isinya dan siapapun isi dari koalisi itu. Bagaimana mungkin misalnya dalam pileg setiap partai berkontestasi satu sama lain, berkompetisi satu dengan yang lainnya, tetapi di pilpres yang berlangsung secara bersamaan waktunya, mereka akan melakukan koalisi secara solid mengusung calonnya. Itu memang hal yang mustahil, kecuali pileg dan pilpres itu berbeda waktu. Maka berbicara koalisi parpol dalam pilpres itu akan lebih mungkin dan akan lebih solid. Tetapi saya justru ingin menggarisbawahi apa yang diwanti-wanti oleh Kang Ujang tadi, oleh Pak Ujang tadi, bahwa sebelum kita berbicara bagaimana kerjasama politik di 2024 oleh partai-partai yang ada ini, kita perlu menyelesaikan kegelisahan yang ada di kalangan umat. Yaitu apa? Sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, dan berlanjut di Pilpres 2019, umat Islam, kelompok-kelompok Islam ini sedang mengalami konsolidasi yang luar biasa, tetapi setelah pemilu 2019, mereka merasa ditinggalkan. Dan sepertinya mereka dibiarkan menanggung semua beban politik dan hukum itu sendirian. Nah, sehingga sekarang ini memang ada kerinduan tadi istilah Pak Ujang. Kira-kira begini kalau saya terjemahkan. Mana partai politik yang bisa menjadi penolong kami dalam situasi sekarang ini? Kira-kira itulah pikiran dan ungkapan hati dari tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok sebagian umat Islam sekarang. Nah, oleh karena itu menurut saya yang perlu, dan ini pikiran yang kami kembangkan di Partai Gelora, bahwa memang konsolidasi politik umat, kita perlu menyodorkan satu visi baru dari konsolidasi politik keumatan. Ada beberapa hal yang paling tidak dalam pikiran kami. Yang pertama dan mendasar adalah ada kesadaran kolektif yang kita bangun, jangan sampai Indonesia ini yang mayoritas Muslim ini menjadi battleground kepentingan pihak lain, ya.
pihak luar. Jangan sampai nanti orang luar yang bertengkar lalu Indonesia yang mayoritas muslim ini dijadikan sebagai tempat pertarungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasi kekuatan politik umat Islam apapun caranya dan jalannya, dia harus tetap menjaga dan berada dalam frame konsensus politik nasional, yaitu NKRI dan Pancasila. Begitu ada pikiran-pikiran yang keluar dari, maka itu akan menciptakan satu prahara politik baru, bukan hanya pembelahan, tapi menjadi prahara politik baru. Dan yang ketiga, sekarang ini di alam demokrasi yang terbuka, kita harus berani mengajak umat dan semua komponen jagat politik Indonesia untuk bisa mengisi NKRI ini dengan agama, dengan demokrasi, dan dengan kesejahteraan. Kenapa dengan agama? Karena tren keberagaman masyarakat ini terus meningkat. Nggak mungkin kita kemudian membawa atau meletakkan agama di belakang, itu mustahil. Akan terjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Tetapi semangat keberagaman yang moderat, semangat keberagaman yang menerima pluralisme, yang kemudian bisa mendorong percepatan dari budaya demokrasi dan kesejahteraan. Dan yang keempat, yang penting menurut saya adalah kita harus berbicara dengan kelompok-kelompok umat sekarang ini sebagai partai politik untuk mulai mengubah cara kerja mereka dari kerumunan menjadi himpunan. Karena terus saya juga termasuk prihatin melihat bagaimana ormas-ormas sekarang yang pada saat Pilpres kemarin dikonsolidasi sebagai salah satu kekuatan politik, sekarang ini dibiarkan menanggung bebannya sendiri dan seperti tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong, dan mereka bercerai-berai, ya, tidak lagi menunjukkan kekuatannya. Saya kira itu tadi pesan dari Pak Ujang untuk kita semua. Jadi saya kira visi baru dari perjuangan keumatan yang tidak menghadap-hadapkan dirinya dengan negara, saya kira ini menjadi sesuatu yang harus mulai kita bangun sebelum nanti kita berbicara tentang bagaimana kerjasama politik di 2024. Dan saya kira P3 punya pikiran yang sama dengan kami dalam hal ini. Oke, terakhir dari Anda Pak Ujang, Anda setuju dengan apa yang kemudian dikemukakan oleh Pak Mahfud tadi ya, konsolidasi politik umat Islam ini memang harus berlandaskan Pancasila dan juga tentunya dalam kerangka NKRI. Sebetulnya koalisi partai Islam yang ideal menurut Anda itu seperti apa? Yang kalau tadi Anda katakan umat rindu dengan partai politik berlandaskan Islam tapi kemudian yang kuat, yang kokoh, koalisi partai Islam seperti apa yang kemudian yang ideal yang mampu menjawab kerinduan umat? Ya harus dicari ya Mbak Eva formulanya. Formula yang pas dalam konteks politik nasional kita. Kita sudahlah jangan ngutak-ngatik lagi Pancasila. Sudah harga mati lah Pancasila, NKRI itu. Apapun partainya gitu, kita mesti menjaga itu Pancasila dan NKRI kan. Oleh karena itu saya katakan seperti apa formulanya tentu harus dibicarakan bersama. Hari ini kan kekuatan-kekuatan serpihan politik Islam itu kan katakan ada di mana-mana. Nah, kalau ini menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa, ini akan melahirkan kekuatan yang dahsyat gitu loh. Bukan hanya konteksnya hanya untuk Islam, tapi untuk bangsa dan negara ini. Nah, hari ini saya sangat senang dan bangga ya. Saya tadinya berpikir politisi itu dulu berpikirnya kok, mohon maaf ya, simpel, ruwet, ya, uang dan korupsi dan jabatan saja. Hari ini saya menyaksikan ya Bang Asrul Sani dan Bang Mahfud Siddiq punya pikiran yang menjadi sosok seorang negarawan. Yang harus hadir di tengah kita semua gitu loh. Nah kalau politisi-politisi ke depan seperti beliau-beliau berdua, ini Indonesia enak gitu loh. Adem, damai, dan Islam politik bisa dikonsolidasikan dengan baik. Bukan bertengkar terus, bukan memiliki kepentingan masing-masing itu. Nah sudah saatnya kita sama-sama bersatu untuk apa? Untuk membangun NKRI dan Pancasila tadi. Saya sepakat dengan Bang Mahfud Siddiq dan Bang Asrul Sani. Oke, kita akan lihat sama-sama bagaimana sikap kenegarawanan dari Bang Arsul dan juga Pak Mahfud yang ditunjukkan pada hari ini untuk kedepannya dan juga akan dilakukan oleh tokoh-tokoh politik lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.